minta tolong kepada siapa gitu kalau bukan kepada Allah gitu kan. Kita tuh muslim bangga teman-teman, kita tuh punya Tuhan yang maha kaya loh ya. Akan tanggungan-tanggungan yang harus dibayar besok, atau punya angsuran yang harus segera dibayar, punya tagihan yang mendesak, aku doakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kurikuste kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel yang membahas tentang hutang piutang dan spesialnya adalah hutang riba. Bersamaku, salam kenal, namaku Aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Dan teman-teman yang sekarang punya hutang, pusing akan tanggungan-tanggungan yang harus dibayar besok, atau punya angsuran yang harus segera dibayar, punya tagihan yang mendesak, aku doakan semoga teman-teman segera mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin teman-teman ada yang komentar tuh begini, tanggung jawab sama hutangmu sendiri, Tuhan tidak bertanggung jawab sama hutangmu. Kamu yang berbuat, maka kamu yang bertanggung jawab. Sedekahlah 200.000 maka hutang selesai. Nih orang ini teman-teman ya, aku nggak tahu siapa, dan aku tuh kayak pengen ngeladenin, tapi kayak udah bukan levelku lagi gitu buat berdebat tentang itu gitu. Teman-teman, kalau kita itu punya hutang yang mendesak dan kita udah nggak punya daya lagi gitu kan, mau ngebayarnya tuh gimana, kita nggak punya uang, kita nggak punya pekerjaan, dan jangankan pekerjaan gitu ya, buat makan aja susah gitu kan ibaratnya ya. Ini yang aku alamin dulu ya, aku nggak bisa beli semuanya yang aku pengen, bahkan aku kayak pengen makan nasi padang misalkan, pengen nasi padang itu aku tahan teman-teman, karena aku nggak punya uang. Jangankan untuk makan nasi padang, aku aja punya hutang yang harus segera aku bayar gitu. Jadi kalau kita tidak meminta tolong kepada Allah, kalau kita tidak meminta tolong kepada Tuhan kita gitu ya, lalu kepada siapa lagi gitu kan? Emangnya bisa yang bisa menolong kita saat mendesak kayak gitu ya kan? Emangnya ada orang yang bisa serta-merta mau ngelunasin nih hutang kita? Lah, ini kita hidup tuh tanggung jawab kita sendiri, dan kita itu punya hak untuk meminta tolong kepada Allah gitu, kepada Tuhan kita yang maha kaya, maha mampu, maha menolong gitu loh. Masa nggak boleh minta tolong kepada Tuhan kita ya kan? Masa nggak boleh kita minta tolong buat Allah mencampuri urusan kita? Ya jelas boleh banget. Karena apa? Karena Allah pun mengatakan ya, hamba yang tidak berdoa itu adalah hamba yang sombong gitu kan. Kita tuh lemah banget teman-teman, kita tuh nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya kemampuan untuk bisa ngelunasin hutang kita tuh secara sendiri gitu tuh. Kita lemah banget, kita minta tolong tuh ya kepada Allah gitu kan. Tuhan tidak bertanggung jawab sama hutangmu. Lah itu gimana ya? Allah itu ya maha mengatur segala kejadian di dunia ini, maha mengatur segala urusan-urusan manusia yang ada di dunia ini gitu kan. Karena apa? Allah itu unlimited gitu, Allah itu tak terbatas kekuatannya, kehebatannya. Jangankan buat ngelunasin hutang kita yang gak seberapa ya kan, Allah aja mampu mengurusi urusan-urusan manusia yang ada di dunia ini gitu loh ya kan. Kenapa kita gak boleh minta tolong kepada Allah? Kenapa kita gak boleh minta tolong kepada Allah sama urusan-urusan kita ya kan? Satu kuncinya teman-teman, kita tuh harus bertaubat kepada Allah, minta ampun dan minta tolong kepada Allah untuk melunasi hutang kita, membereskan segala urusan-urusan kita gitu ya. Terus kemudian orang ini juga bilang, sedekah 200.000 maka hutang akan lunas. Itu gimana ceritanya? Kita kalau punya hutang ya kan, terus sedekah itu nggak boleh teman-teman. Yang harus kita dahulukan adalah hutang dulu. Kata Ustadz Syafiq Basalamah, kalau antum punya hutang tapi antum sedekah, sakit antum, katanya gitu. Jadi hutang ini tuh di atas sedekah gitu. Kita harus melunasin hutang kita dulu, baru kita boleh bersedekah gitu teman-teman. Karena apa? Hutang ini kewajiban, sedekah ini adalah sunnah gitu loh ya. Jadi kalau kita punya hutang, terus kita ngoyo banget pengen sedekah agar supaya uang itu berlipat ganda, itu salah. Konsepnya nggak gitu teman-teman. Hutang ini kewajiban kita. Kita sebisa mungkin harus bisa ngelunasin hutang kita dulu.
kumpulin dulu uangnya. Punya hutang 1 juta, kumpulin dulu dari 40.000, 100.000. Setelah terkumpul, lunasin hutangnya, ya kan. Baru kalau kita punya rezeki lagi 20.000, kita sedekahkan setengahnya, kayak gitu. Nah, kalau kita balik sedekah dulu baru hutang, ini akan nimbulin masalah baru, teman-teman. Contoh, aku pernah kayak gini. Aku tuh kan sering berkeliaran di Instagram gitu kan, dan aku punya hutang, ya kan. Kan ada satu postingan yang di situ tuh ngepost nenek-nenek yang lagi jualan, nggak laku-laku gitu loh, teman-teman. Terus captionnya tuh minta dilariskan gitu, teman-teman larisin ya kalau lewat sini gitu kan. Nah, aku tuh tanya teman-teman, ini tuh emang lokasinya di mana kak gitu kan sama adminnya. Pengen ngelarisin sama pengen ngasih sedikit sama nenek ini gitu kan. Nah, itu tuh postingan aku itu di like teman-teman sama orang yang aku pinjemin hutang. Jadi aku punya hutang ke dia dan dia ngelihat komentar aku itu tuh di like, dan aku tuh langsung di DM gitu loh, langsung di DM gini, Ajeng, aku lihat rezeki kamu udah bagus ya, kamu mau ngelarisin hutang nenek ini, bisa aku dulu nggak yang diduluin gitu. Aku malu setengah mati teman-teman, ya kan. Maka itu pentingnya kita itu ngelunasin hutang kita dulu sebelum kita mau sedekah gitu. Dan ini juga dialamin banyak orang, dialamin beberapa orang yang pengen banget berbagi, tapi kita tuh punya hutang, dan yang harus kita dahulukan adalah hutang kita teman-teman gitu ya. Kalau misalkan kita tidak meminta tolong kepada Allah, kepada siapa lagi kita minta tolong gitu loh. Kalau misalkan kita udah terdesak banget, nggak punya uang, terus kita nggak punya pekerjaan juga gitu kan, besok harus ngebayar hutang gitu kan, besok ada angsuran gitu, emangnya kita bisa minta tolong kepada siapa gitu kalau bukan kepada Allah gitu kan. Kita tuh muslim bangga teman-teman, kita tuh punya Tuhan yang maha kaya loh ya. Jangan pernah lupa, Tuhan kita itu tuh super duper maha kaya. Nih aku udah yang namanya maha ya, maha itu tuh unlimited teman-teman, gak terbatas, punya kekayaan itu di luar nalar kita gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ragu-ragu untuk minta tolong kepada Allah yang maha kaya, ya gimana status kita ini apa, sederajat sama Allah gitu, ya kan. Makanya aku tuh kayak udah nggak ada energi lagi buat ngeladenin komen-komen yang levelnya di bawah aku jauh gitu teman-teman, yang dia tuh nggak akan nyambung ngobrol sama aku gitu ya. Mohon maaf ya, aku bukannya sombong, tapi karena aku punya keyakinan penuh Allah itu maha menolong, Allah itu maha kaya, jadi aku udah nggak peduliin lagi komentar-komentar seperti itu. Dan aku juga mau menekankan kepada teman-teman semuanya yang di hatinya tuh masih ada iman, tauhid yang kuat, dan tahu Allah itu maha bisa ngelunasin hutang kita, ya kan. Tetap lakuin teman-teman, tetap sholat, tingkatkan ketakwaan kita, banyakin baca sholawatnya, minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Itu kan waktu-waktu golden time gitu ya, Allah itu turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa kita, termasuk doa kita minta lunasi hutang. Kesusahan kita apapun pasti akan Allah tolong, pasti akan Allah kabulkan. Syaratnya satu teman-teman harus taubat dari hutang riba, ya kan. Bahkan teman-teman tuh kalau bisa jauhin yang namanya hutang, segala macam hutang. Kalau teman-teman punya tawaran-tawaran ini nggak riba loh, nggak ada telat denda kayak gitu, sudah tidak usah lagi berhutang, tidak usah lagi mikirin yang namanya kalau misalkan kita kalau nggak hutang nggak punya gitu. Itu nggak ada teman-teman, konsep kayak gitu nggak ada. Kita tidak mampu beli cash artinya kita tidak mampu, gitu aja ya. Kalau teman-teman pengen banget punya sesuatu gitu, ya udah minta aja kepada Allah di sepertiga malam terakhir dengan segala kekuatan kita, ngoyonya kita, ya kan. Jadi kalau kita nggak minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada siapa lagi gitu loh teman-teman, ya kan. Bahkan bagus teman-teman kalau kita mengandalkan segala sesuatu kepada Allah, itu bagus. Pernah dengar kan seseorang yang kekurangan garamnya habis atau sandalnya rusak, itu minta tolong kepada Allah. Hal seremeh-temeh itu dia minta tolong kepada Allah. Apalagi kita punya sesuatu tanggungan yang sangat sulit kita hadapin sendiri, ya kita minta tolonglah kepada Allah yang maha bisa, maha mampu gitu loh, ya kan. Jangan hilangkan tauhid kalian gara-gara oh aku sudah dosa, oh aku sudah ngeriba, Allah pasti gak akan ngampunin aku. Teman-teman ingat, Allah itu maha pengampun, Allah itu ampunannya sangat luas, ya kan. Pernah dengar kan seseorang yang membunuh 99 orang, lalu dia itu ingin bertaubat dan bilang kepada seseorang, aku udah ngebunuh 99 orang, bisa nggak ya, aku tuh pengen bertaubat tapi Allah
bisa nggak ya ngampunin aku? Nah, kata seseorang ini, wah kamu udah nggak bisa nih, 99 orang yang udah kamu bunuh, kayaknya muri itu mustahil gitu ya bahasa Jepangnya, mustahil deh Allah ngampunin kamu. Nah, dibunuh pula lah si orang ini. Akhirnya genap 100 orang yang dia bunuh, ya kan? Nah, ketemulah dia kepada seseorang lagi. Dia tanya, aku sudah membunuh 100 orang. Kalau aku minta ampun kepada Allah, Allah mau nggak ngampunin aku? Nah, kata seseorang ini, pergilah ke suatu tempat ya, mengasingkan diri, minta ampunlah kepada Allah, ya kan? Di tempat itu kamu akan mendapatkan ketenangan, ya kan? Di tempat itu kamu akan belajar banyak, ya kan? Lalu kemudian dia pergi, ya kan, dia pergi ke tempat itu, belum sampai di tempat itu, ya kan, dia sudah meninggal teman-teman, dia meninggal di jalan. Lalu kemudian ketika meninggal, ya kan, para malaikat ini bingung gitu, orang ini sudah membunuh 100 orang, lalu kemudian orang ini juga sudah mau melangkah untuk bertaubat gitu ya. Lalu kemudian diputuskan seberapa jauh jarak dia berjalan antara dia melakukan perbuatan dosa tadi sampai dia ingin bertaubat, itu jaraknya seberapa jauh. Beda hanya 1 jengkal aja teman-teman. Dan Allah mengampuni semuanya dosanya. Allah itu maha pengampun gitu. Allah itu bisa gitu ngampunin kita tuh bisa gitu. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk Allah ngasih ampun aku nggak ya, Allah tetap mau ngampunin aku nggak ya, aku udah ngebuat ngeriba, aku udah berbuat banyak sekali dosa-dosa kayak gitu ya. Allah tuh nggak akan ngampunin kamu. Jangan pernah percaya kayak gitu ya. Tetaplah jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sekarang sedang berjuang, tetaplah untuk meningkatkan ketakwaan kita ya. Tetap rajinin sholatnya, tetap baca sholawatnya, tetap baca banyak zikirnya, tetap minta tolong terus kepada Allah, merengek terus kepada Allah. Allah pasti tolong kita, Allah pasti ngampunin kita. Jangan pedulikan orang-orang. Kalau misalkan kita diketawain tuh orang itu udah banyak hutangnya, sekarang taubat, sekarang rajin sholat, ya nggak apa-apa. Ya kan, kita minta tolong kepada Allah Tuhan kita nggak minta tolong sama kamu, kita nggak minta mohon buat ngelunasin hutang kita sama kamu, ya kan, kita minta tolong kepada Allah yang maha kaya, yang maha bisa gitu kan. Hanya orang itu aja yang nggak ada tauhidnya, yang nggak tahu Allah itu maha kaya, yang nggak tahu Allah itu maha menolong, yang nggak tahu Allah itu maha mengampuni. Teman-teman tetap semangat ya. Aku dulu juga begitu, aku dulu juga banyak hutangnya, aku juga dulu diketawain. Sampai sekarang nih teman-teman ya, aku bisa pergi ke Jepang ngelihat bunga sakura seindah ini, itu karena pertolongan Allah. Aku berangkat ke Jepang tuh dalam posisi aku nganggur teman-teman. Bayangkan ketika orang-orang berangkat ke Jepang dengan biaya puluhan juta, ya kan, aku berangkat ke Jepang dengan 0 rupiah, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena aku minta teman-teman, karena aku memohon kepada Allah dan Allah memberikan ya. Allah itu maha memberi, maha mengabulkan. Karena aku yakin Allah itu ada, aku yakin Allah itu mampu memberangkatkan aku ke Jepang. Allah itu punya segala kekayaan yang nggak pernah aku terfikirkan gitu. Jadi untuk sekedar memberangkatkan aku ke Jepang aja itu mudah bagi Allah. Maka teman-teman, Allah juga pasti mudah melunaskan hutang teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekeliruan dan kata-kata yang aku ucapkan, karena di sini dingin dan udah gelap juga. Aku akhiri video ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.